semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang perkembangbiakan dan juga punahnya pada hewan. Apa pengertian dan apakah keduanya memiliki hubungan? Hewan merupakan salah satu jenis makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan perkembangbiakan. Selain itu, perkembangbiakan juga menjadi salah satu ciri dari makhluk hidup. Maksud dari berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Selain itu, agar dapat menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Bagi hewan sendiri, perkembangbiakan dapat dilakukan dengan beranak, bertelur, dan ada juga yang beranak dan juga bertelur. Sehingga hewan memiliki siklus hidup yang beragam dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hewan bertelur. Bertelur atau ovipar merupakan salah satu jenis perkembangbiakan generatif dengan cara bertelur. Hewan-hewan ovipar misalnya unggas, ikan, amfibi, dan reptil yang embrionya akan bertumbuh juga berkembang dalam cangkang telur. Yang kedua ada beranak atau vivipar. Hewan ini akan melahirkan dan mengalami masa kehamilan tertentu. Kehamilan akan terjadi ketika pembuahan menghasilkan embrio dalam induk hewan betina. Vivipar adalah hewan mamalia yang menyusui seperti kucing, anjing, singa, kelinci, kambing, sapi, paus, dan lumba-lumba. Yang ketiga, beranak dan bertelur. Hewan ini disebut dengan ovovivipar. Hewan ini merupakan kombinasi dari hewan ovipar dan hewan vivipar. Hewan yang satu ini akan mengalami pertumbuhan yang membentuk embrio yang dihasilkan dalam sebuah telur. Tapi, proses kelahiran dari hewan ovovivipar tidak terjadi dalam tubuh induknya, melainkan dari telur yang ada dalam tubuh induknya sampai waktunya menetas. Hewan ovovivipar misalnya kadal, kuda laut, bunglon, hiu, dan ikan pari. Makhluk hidup butuh berkembang biak untuk mempertahankan keturunan atau jenisnya di bumi. Apa yang terjadi jika makhluk hidup hanya memiliki sedikit keturunan? Makhluk tersebut akan mengalami kelangkaan dan kepunahan. Faktor lingkungan turut mempengaruhi hewan untuk berkembang biak. Saat ini banyak sekali terjadi kegiatan ilegal yang merubah kawasan hutan tempat tinggal hewan-hewan dan menjadikannya sebagai pemukiman penduduk. Bagaimana hewan dapat berkembang biak dengan baik sedangkan lingkungannya saja telah dirusak? Nah, untuk itu kita harus sama-sama saling menjaga lingkungan ya. Di negara Indonesia terdapat wilayah yang menjadi tempat dilindunginya hewan langka atau hewan yang hampir punah. Namanya adalah Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah. Suaka Margasatwa juga digunakan untuk merawat dan mengembangbiakan hewan yang sudah terancam punah. Inilah contoh Suaka Margasatwa di Indonesia. Yang pertama ada Suaka Margasatwa Gunung Leuser. Di sini melindungi kera, badak Sumatera, dan gajah. Yang kedua ada Suaka Margasatwa Ujung Kulon. Di sini melindungi badak Jawa dan rusa. Yang ketiga Suaka Margasatwa Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, dan Pulau Waiwul. Di sini melindungi komodo. Yang keempat ada Suaka Margasatwa Pulau Baun. Di sini melindungi burung cendrawasih. Yang terakhir ada Suaka Margasatwa Lorelindu. Di sini melindungi anoa, rusa, dan babi rusa. Nah, itu tadi materi tentang perkembangbiakan dan juga punahnya dari hewan. Semoga materi kali ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua.
Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih, bertemu di lain video.